صل على نبينا صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tahun 2006 saya tiba-tiba dipanggil oleh Gus Dur, Allah yarham, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Tidak ada angin, tidak ada badai. Gus Dur berkata kepada saya, "Mas, bantu Ahmadiyah." Pada waktu itu saya tidak ada kenal satupun orang dari Jamaat Ahmadiyah. Saya ingat saya bertanya kepada Ibu Musdah Mulia, di mana Ahmadiyah ini yang paling dekat dari rumah saya. Nah, rumah saya sekitar Bintaro. Saya datang, yang ditunjukkan pertama kali kepada saya adalah masjidnya. Maka kalau orang bertanya Ahmadiyah itu apa, ya Ahmadiyah itu masjid. Kesan saya pertama terhadap Ahmadiyah itu masjid. Dan kita lihat ketika Rasulullah membangun Islam di Madinah, yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah adalah masjid. Maka saya, kalau ada orang yang mengatakan Ahmadiyah bukan Islam, mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Nigeria, saya orang yang pertama kali menentang bahwa Ahmadiyah adalah benar-benar Islam, karena yang dibangun oleh Ahmadiyah adalah masjid. Nah, yang kedua adalah keramah tamahan ini, terbuka, berdialog, bahkan ramah kepada musuh-musuhnya. Dan itu sungguhnya adalah ajaran Rasulullah. Hablum minan nas, itu membangun harmoni, kehangatan dengan sesama manusia. Ahmadiyah itu adalah solusi bagi kehidupan kita. Tidak ada yang aneh-aneh yang saya lihat dari Ahmadiyah. Justru semakin saya bersahabat dengan Ahmadiyah, saya merasa aneh terhadap diri saya sendiri. Saya orang pesantren, belajar Islam di pesantren 5 tahun, kuliah di Al-Azhar 5 tahun, hafal Quran, hafal hadis. Dan saya tahu memang ini fasilitas yang diberikan oleh agama. Betapapun kita sibuk dalam aktivitas kita, kita tidak boleh meninggalkan ibadah kita. Dan saya setuju dengan model-model Jamaat Ahmadiyah ini. Spiritualitas itu tumbuh dalam dirinya dalam kondisi apapun. Dan saya melihat model-model spiritualitas yang seperti ini, yang kita sebut orang-orang yang tidak munafik. Orang yang tidak hanya berbicara seolah-olah dia beragama, tetapi pada hakikatnya dia tidak mencerminkan dari nilai-nilai agama. Kalau sudah debat di Facebook udah nggak jelas, aut-autan saya turun tangan. Saya NU, Ahmadiyah Islam, selesai. Ahmadiyah sekarang punya pesantren tahfizul Quran. Sudah ada 30 orang kader-kader Ahmadiyah yang hafal Quran. Apakah kamu akan mengatakan kafir dan sesat kepada orang yang hafal Quran? Ada orang bertanya, Ahmadiyah itu apa? Ahmadiyah bangun masjid, Ahmadiyah itu sholat, Ahmadiyah itu berdoa, Ahmadiyah itu membantu sesama. Nah, saya terus terang saja Bapak Ibu sekalian, saya punya mimpi ini Ahmadiyah membesar. Ahmadiyah tidak difitnah. Bersama-sama dengan jamaat membangun Indonesia, membangun umat,
terus bangun masjid. Saya tahu betul perjuangan bangun masjid jamaah tidak semudah yang dibayangkan. Kemana saya kunjungan di dalam negeri, luar negeri, saya selalu tanya kepada teman-teman jamaah, Ahmadiyah terdekat. Saya pernah datang ke Perancis, pernah datang ke Manchester. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud khilafat Islam Ahmadiyah ini berbeda dengan khilafah Hizbut Tahrir Indonesia. Beda ya? Iya. Jadi ada modernisme, postmodernisme, after postmodernisme. Dengan peradaban yang katanya sangat modern. Tapi sekarang ini di era yang tadi saya sebut, orang masih menyelesaikan masalah dengan perang. Ya. Jadi orang itu menyelesaikan masalah, orang modern, katanya orang beradab yang peradabannya tinggi, tapi menyelesaikan masalah dengan bunuh-bunuhan. Banyak orang modern tuh menyelesaikan masalah dengan cara-cara masyarakat primitif. Ini sekarang sarjana-sarjana muslim katanya berkumpul, mereka menawarkan Ats-Tsaqafi Al-Badadi, peradaban alternatif, yaitu peradaban berbasis nilai-nilai agama atau peradaban berbasis nilai-nilai Islam. Nah, sekarang di Indonesia Jamaah Ahmadiyah menawarkan kepemimpinan ruhani. Nah, ini menurut saya menarik nih Pak. Kalau NU kan menawarkan Islam Nusantara, Muhammadiyah menawarkan Islam berkemajuan. Jamaah Ahmadiyah datang kepada kita menawarkan kepemimpinan rohani. Maksudnya adalah kepemimpinan yang basisnya adalah nilai-nilai agama, yang basisnya nilai-nilai Islam, kepemimpinan spiritual. Kita berharap mahasiswa Fakultas Usuluddin sebagai calon-calon sarjana muslim bisa menerima, mendengarkan dengan baik, lalu bertanya, lalu mendiskusikan soal ini, sehingga ini bisa menjadi jalan ketiga, jalan perdamaian di tengah konflik masyarakat dunia hari ini yang tidak pernah selesai. Surat keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri ini ada narasi dan konten bahwa sama-sama memelihara kerukunan umat beragama. Ini menarik. Oleh karena itu ya saya tidak bermaksud untuk quote and quote melawan fatwa MUI ya. Tetapi fatwa itu kan memang dinamis. Nah, maka saya kemudian, apa benar ini kawan-kawan JA itu sesat kan begitu. Nah, Mas Willy, saya dan kawan-kawan kemudian ya silaturahmi ya. Jadi kalau kita tidak tahu dari dekat itu kan tidak boleh dong katanya dan ikut mengklaim. Kalau nggak salah itu semangat dari rekan-rekan muslim tabayun. Iya, kita tabayun, klarifikasi. Seperti apa sih kawan-kawan Ahmadiyah itu dalam berislam gitu kan. Nah, akhirnya kami setelah ketemu dengan tokoh-tokoh yang di Jawa Tengah ini, kemudian kami mohon waktu untuk bisa berkunjung ke pusatnya lah. Bener nggak? Jangan-jangan nggak sama nih yang saya temukan di Jawa Tengah ini. Ternyata sama Mas Willy. Jadi pertama saya temukan bahwa syahadatnya itu persis dengan syahadat saya dan umat Islam pada umumnya. Jadi bunyinya begini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Clear. Saya beberapa hari di sana, andannya juga sama, sholatnya juga sama. Bahwa ada perbedaan sedikit itu biasa. Nah itu yang biasa kita sebut dengan ikhtilaf. Ya. Itu biasa kalau misalnya NU itu pakai sholatnya subuh pakai kunut. Ini teman-teman Ahmadiyah itu hampir sama dengan Muhammadiyah, tidak pakai kunut gitu kan. Kemudian kalau kami yang NU ini, kalau sholat di rakaat pertama itu Fatihahnya, Bismillahnya itu dikeraskan, ini tidak, gitu saja perbedaannya. Jadi perbedaan-perbedaan yang biasa, yang kecil-kecil itu yang sudah terbiasa terjadi di masyarakat muslim. Termasuk ini menyikapi tokoh Mirza Ghulam Ahmad ya. Iya. Mirza Ghulam Ahmad sebagai al-masih, itu apakah benar seperti demikian atau? Ya kalau ini kan memang ada perbedaan teologi yang tidak pokok menurut saya ya. Jadi
saudara-saudara kami Ahmadiyah itu meyakini bahwa Imam Mahdi itu sudah turun dan representasinya di Mirza Ghulam Ahmad itu. Pada umumnya umat Islam yang lain juga meyakini bahwa suatu saat ada Imam Mahdi itu turun, tapi belum kan begitu. Ini kan perbedaan yang tidak pokok, tapi bahwa nabinya itu ya Nabi Muhammad itu sama dengan kita, clear gitu kan. Maka saya ya, wah kalau begini ini ya Muslim dong kan syahadatnya sudah sama, sholatnya sudah persis, ya zakat juga, ya sedekah juga, gitu kan. Naik haji juga, hajinya juga ke Mekah. Iya. Iya, jadi clear saya kira rukun Islamnya persis sama. Saat Bapak berstatement di media itu Pak, itu dapat pertentangan dari berbagai pihak enggak Pak? Termasuk dari MUI seperti sempritan atau bagaimana? Ya kalau yang yang tidak sependapat dengan saya dan kami atau bahkan membenci kami itu kan biasa. Di mana-mana kan begitu. Jadi ya saya sampaikan bahwa ini saya tidak katanya. Tapi saya dan kawan-kawan, saya ngajak beberapa tokoh juga, ada dari unsur FKUB, ada dari MUI juga, dari Kabupaten Demak, ada Pak Kiai Syifa, ada beberapa tokoh yang kami ajak. Dan akhirnya mereka juga, oh iya ya ternyata Ahmadiyah itu tidak seperti yang dinarasikan orang, yang tidak seperti yang dipersekusikan orang banyak itu. jadi clear saya kira lah. Soal kemudian MUI membenci saya itu kan problem lain, itu bukan ranah saya, itu monggo gitu. Tetapi bahwa kami memang menemukan fakta bahwa memang sejatinya saudara-saudara kami yang Ahmadiyah itu ya Muslim. Iya, clear. Jadi kalau memang kita ini rukun, ya tabayun tadi bahasa Mas Billy itu tabayun. Kami melakukan tabayun, klarifikasi. Saya tidak mau katanya-katanya kan begitu kan. Nanti nggak fair dong kalau misalnya. Maka dalam bahasa riset itu ya saya melakukan pengamatan langsung. Jadi benar-benar yang empirik sensual. Saya bisa mengamati, oh teman Ahmadiyah sholatnya gimana, benar itu, ya kan? Andanya bagaimana, Qurannya sama kan begitu. Bahkan ada kejadian yang saya di Parung ini, saya sebenarnya cara saya mendekati itu dengan seloroh juga. Misalnya saya diajak ke anak-anak muda yang menghafal Quran. Pak Taslim ini, alhamdulillah ini tahwidnya ini banyak santrinya, ini sudah hafal 30 juz Pak Taslim. Loh, 30 juz, kurang berapa juz lagi? Ketawa, wah. Artinya apa? Artinya bahwa mereka ini clear, jadi Qurannya ya sama dengan Quran yang saya baca dan pada umat Islam pada umumnya. Nah kalau kita mempersekusi gitu kan nanti malah kontraproduktif. Selama orang tidak melanggar hukum harus dilindungi, mendapat perlindungan, hidup bersama dengan damai dan tenang. Selama semua kelompok bertujuan untuk menjunjung tinggi kebenaran, memperjuangkan kebenaran, mari kita bergandengan tangan. Saya ingin mengatakan bahwa akar konflik di antara kita adalah karena kita tidak mengerti tentang orang lain. Jadi pengetahuan tentang orang lain menjadi sangat mendasar. Begitu ya. Quotes-nya begitu. Konflik di antara kita berakar dari ketidakmengertian kita atas orang lain. Karena itu berilah mereka pengertian. Ada kata-kata Hazrat Mirza Ghulam, saya selalu memandang dengan kagum kepada sang nabi dari Arab bernama Muhammad, dan dialah sumber segala karunia. Aku datang dalam pengabdian kepada Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama beliau. Hatiku dipenuhi dengan cinta kepada beliau. Terus, setiap cahaya pengetahuan yang kami peroleh berasal dari mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad Al-Ummi. Dan siapapun yang mengikutinya akan memperolehnya juga. Bahwa apa yang disampaikan oleh Hazrat Mirza Al-Masih Al-Mau'ud itu mirip dengan apa yang dirasakan para sufi besar
seperti Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi, Rabi'ah Al-Adawiyah, Husain Mansur Al-Hallaj, Maulana Jalaluddin Rumi, dan Abdul Karim Al-Jili. Itu yang saya pahami dari kata-kata beliau. Haddad Mirza Ghulam Ahmad itu adalah seorang sufi falsafi. Seorang sufi falsafi sekaligus juga mujaddid, pembaharu. Saya kagum dengan aktivitas-aktivitas kemanusiaannya. Seluruhnya sepertinya hadir untuk menebarkan kasih dan kedamaian pada seluruh umat manusia tanpa membedakan identitas individu itu sendiri. Terima kasih. Menurut saya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.